Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Masih pada sehat ya kan? Dan selamat menikmati liburan lebaran ya guys ya. Nah, di video kali ini kita bakal ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Solen 2,5 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita di bagian kali ini. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Raja Naga Emas meraung penuh amarah sambil terus mengejar Tangsan. Dengan setiap kepakan sayapnya, tubuhnya melesat maju dengan kecepatan luar biasa. Seolah-olah dia bisa berteleportasi dari satu titik ke titik lain dalam sekejap, sehingga membuat kejar-kejaran di langit alam dewa semakin menegangkan. Di tengah pengejaran tersebut, Tangsan mencoba memperingatkan Raja Naga Emas dan menegaskan, alam dewa saat ini sedang menghadapi ancaman besar dari bencana turbulensi ruang waktu. Jika perlindungan alam dewa sampai hancur, kekuatan ruang waktu akan menyapu segalanya. Bahkan Raja Naga Emas sekalipun tidak akan selamat. Meskipun perkataan Tangsan terdengar menyeramkan dan merupakan sebuah fakta, namun tetap saja tidak menggoyahkan niat balas dendam di hati Raja Naga Emas. Dengan suara penuh kebencian, Raja Naga Emas mengatakan dia sudah mengetahui kedatangan turbulensi tersebut jauh sebelum Tangsan. Baginya, kehancuran alam dewa justru merupakan hal yang dia inginkan. Hal itu bisa dianggap sebagai bayaran atas tindakan para dewa yang telah menyegelnya selama puluhan ribu tahun. Kali ini, dia justru berniat memanfaatkan bencana turbulensi ruang waktu untuk menghancurkan alam dewa sepenuhnya. Tidak sampai di sini, Raja Naga Emas ternyata memiliki ambisi luar biasa besar. Dia yakin dengan kekuatan fisiknya, mampu bertahan dari dampak awal turbulensi ruang waktu, kemudian mencari tempat lain untuk bertahan hidup. Tanpa keberadaan alam dewa, tidak akan ada lagi kekuatan yang mengawasi atau menekan makhluk kuat di dunia fana. Bahkan dia berencana untuk menjelajahi berbagai planet, mencari bagian lain dari dirinya alias Raja Naga Perak, kemudian menyatukan kembali dua bagian dan membangkitkan kekuatan Dewa Naga. Jika hal itu terjadi, dia akan menciptakan alam dewa yang baru milik para binatang roh, serta menjadikan manusia dan para dewa sebagai budak. Mendengarkan semua itu, Tangsan terkejut sekaligus menyadari betapa dalamnya rencana yang telah disusun oleh Raja Naga Emas. Tangsan bahkan curiga, dewa penghancur sebelumnya mungkin telah dipengaruhi oleh makhluk tersebut, sehingga membuat keputusan yang diambil memperburuk keadaan. Hanya saja dalam situasi seperti ini, Tangsan menyadari menyesali masa lalu tidaklah berguna. Yang terpenting hanyalah menghentikan krisis yang sedang berlangsung. Tangsan sendiri memahami konsekuensi besar jika alam dewa benar-benar hancur. Tanpa kendali dari alam dewa, dunia-dunia fana akan kehilangan keseimbangan. Tidak akan ada lagi batasan bagi makhluk-makhluk kuat, dan kemungkinan munculnya entitas penghancur dunia akan meningkat. Walaupun tidak semua makhluk bisa mencapai tingkat kekuatan ekstrim dengan mudah, Raja Naga Emas jelas merupakan pengecualian. Dengan kekuatannya, menghancurkan sebuah planet hanyalah perkara sederhana. Jika dia bebas, banyak dunia akan jatuh ke dalam kehancuran dan perbudakan. Sambil memikirkan hal itu, Tangsan tetap terbang dalam bentuk pedang Ashura, terus mengubah arah untuk menjaga jarak. Namun tujuannya tetap sama seperti yang kita bahas di ending spoiler sebelumnya.
di mana Tang San menuju komite alam dewa, memastikan pusat alam dewa tetap terlindungi meski harus menghadapi resiko besar membawa Raja Naga Emas. Singkatnya, setelah beberapa waktu mengejar, Raja Naga Emas mulai menyadari dia tidak bisa dengan mudah menangkap Tang San, sehingga dia mulai memperlambat kecepatannya dan memilih untuk mengikuti dari belakang. Dengan penuh percaya diri, dia mulai melemahkan mental Tang San dan mengatakan perlawanan para dewa hanyalah sia-sia. Menurutnya, dewa penghancur dan dewi kehidupan sudah tidak lagi menjadi ancaman. Pasalnya mereka berdua hanyalah tersisa benih, dan kini hanya Tang San satu-satunya yang bisa sedikit menahannya. Selain itu, Raja Naga Emas juga mengungkapkan strategi liciknya. Dia pada dasarnya memanglah sengaja tidak menghancurkan pelindung alam dewa secara langsung. Pasalnya dia ingin melihat para dewa terus menghabiskan energi melawan turbulensi ruang waktu. Dengan begitu, saat pertahanan benar-benar runtuh, para dewa sudah dalam kondisi lemah dan dia bisa bertindak dengan lebih aman. Mau bagaimanapun sebagai makhluk yang mewarisi sebagian ingatan Dewa Naga, Raja Naga Emas memiliki kecerdasan luar biasa dan telah memperhitungkan banyak hal. Dia juga mengetahui alam dewa hanya memiliki kesempatan kecil melawan turbulensi ruang waktu. Walaupun berhasil, para dewa pastilah sudah kelelahan dan tidak mungkin lagi sanggup menghadapinya. Di sisi lain, kondisi Tang San juga semakin memburuk. Dia merasakan kekuatan ilahinya terus menurun karena konsumsi energi yang sangat besar selama pertempuran. Selain itu, sebagian besar kekuatan alam dewa telah digunakan untuk menahan turbulensi, sehingga dia tidak memiliki sumber energi tambahan untuk memulihkan diri. Hanya saja dengan begitu banyaknya tekanan, Tang San tetap diam dan tidak menanggapi provokasi Raja Naga Emas. Dengan tekad yang kuat, dia terus melaju menuju komite alam dewa. Meskipun peluangnya kecil, Tang San tidak boleh berhenti. Nasib seluruh alam dewa, bahkan banyak dunia lainnya kini berada di pundaknya. Dalam situasi yang semakin genting, Raja Naga Emas kembali mencoba melemahkan mental Tang San dan menegaskan dia benar-benar tidak berniat menyerang para dewa secara langsung dan menghancurkan pusat alam dewa, melainkan ingin menikmati waktu melihat turbulensi mengamuk dan menghancurkan alam dewa. Dengan begitu, dia tidak perlu repot-repot mengeluarkan banyak usaha. Tujuannya sangat sederhana. Dia ingin menghancurkan mental para dewa dan menimbulkan kepanikan. Pasalnya ketakutan pastilah mampu melemahkan para dewa untuk menyalurkan kekuatan demi mempertahankan alam dewa. Niat jahat tersebut benar-benar sangat menyeramkan, bahkan membuat pedang Ashura sedikit bergetar, seolah-olah menolak rencana jahat tersebut. Menyadari ada sedikit reaksi ketidakterimaan dari getaran barusan, Raja Naga Emas melanjutkan provokasinya. Dia menilai generasi dewa saat ini jauh lebih lemah dibandingkan generasi pertama. Dalam pikirannya, para dewa saat ini tidak memiliki ketangguhan maupun kebijaksanaan yang sama seperti pendahulu mereka. Tidak sampai di sini, Raja Naga Emas juga mengingat pertarungan antara Tang San dan dewa penghancur sebelumnya. Dari sudut pandangnya, kekuatan Tang San sebagai dewa Asura lebih lemah dari pendahulunya. Perbedaan kekuatan tersebut benar-benar terlihat sangat jelas. Namun sayangnya, Tang San justru mampu membalikkan situasi dan berhasil mengalahkan dewa penghancur. Tapi tetap saja bukan berasal dari kekuatan murni, melainkan dari sebuah strategi. Di saat Tang San hanya terdiam dan tidak menanggapi semua ucapan Raja Naga Emas, komite alam dewa mulai terlihat dari kejauhan, di mana suasana di tempat itu semakin menegangkan. Di sekitar bangunan pusat alam dewa, para dewa masih berkumpul dan mengerahkan kekuatan ilahi mereka, menciptakan aliran cahaya keemasan yang terus menguat. Mereka berusaha keras menahan tekanan dari turbulensi ruang waktu yang semakin tidak terkendali. Di tengah-tengah kondisi tersebut, Tang San justru merasakan sedikit kelegaan.
Pasalnya dia menyadari kontribusi Dai Yuhao sangat besar dalam menjaga stabilitas situasi. Tanpa bantuan tersebut, keadaan mungkin sudah jauh lebih buruk. Dalam pikirannya, Tang San bahkan mengakui pilihan putrinya sangat tepat. Pasalnya Yu Hao benar-benar sangat berguna dalam situasi seperti ini. Dengan cepat, Tang San memasuki Komite Alam Dewa dan kembali mengambil alih kendali pusat kekuatan alam dewa. Pada saat yang hampir bersamaan, Raja Naga Emas muncul di luar penghalang pelindung alam dewa. Tubuhnya yang sangat besar dan bersinar menciptakan tekanan luar biasa. Meskipun kekuatannya besar, dia tidak dapat langsung menembus penghalang dan tidak terburu-buru, melainkan sesuai dengan ucapan sebelumnya. Dia memilih untuk menunggu dan memainkan rencana liciknya. Sambil melayang di luar perisai, Raja Naga Emas mengeluarkan raungan yang mengguncang langit. Meskipun penghalang mampu menahan energi dari luar, namun tidaklah mampu meredam suara. Sehingga suara dari Raja Naga Emas langsung membangunkan seluruh dewa yang saat ini sedang tenggelam dalam menyalurkan kekuatan menahan turbulensi. Ketika mereka melihat sosok Raja Naga Emas, kepanikan langsung menyebar. Banyak dewa terkejut dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagi sebagian dari mereka, terutama bagi dewa yang telah ada sejak zaman kuno, kemunculan Raja Naga Emas langsung membangkitkan ingatan akan dewa naga di masa lalu. Seekor makhluk yang hampir membawa kehancuran total bagi alam dewa. Di saat yang sama, kondisi di luar semakin memburuk. Turbulensi ruang waktu terus meningkat dengan intensitas yang mengkhawatirkan. Arus abu-abu berputar dengan liar, disertai kilatan petir yang menciptakan suasana suram dan penuh ancaman, sehingga menandakan bahwa alam dewa benar-benar berada di ambang kehancuran. Bukannya panik seperti para dewa, Raja Naga Emas justru menikmatinya. Dia merasa puas melihat para dewa tertekan. Bahkan dia juga menyadari satu hal. Para dewa saat ini tidak memiliki pilihan lain selain terus bertahan melawan turbulensi ruang dan waktu. Jika mereka berhenti, maka alam dewa akan seketika hancur. Karena itulah, kehadirannya cukup memberikan tekanan tambahan bagi mental para dewa. Keyakinan seperti itu membuat Raja Naga Emas semakin percaya diri. Dia merasa telah menciptakan situasi yang sempurna, membuat para dewa terjebak tanpa jalan keluar. Dalam pikirannya, hal ini adalah bukti kecerdasannya, bahkan merasa bangga pada dirinya sendiri. Sementara itu, cahaya dari Komite Alam Dewa semakin menguat. Hal itu menunjukkan bahwa Tang San telah sepenuhnya kembali mengendalikan pusat kekuatan. Mau bagaimanapun, energi yang terkumpul di pusat alam dewa menjadi harapan utama untuk mempertahankan dunia tersebut. Secara bersamaan, Raja Naga Emas terus bergerak mengelilingi perisai, mengamati reaksi para dewa. Dia juga menikmati ekspresi ketakutan dan kemarahan mereka. Baginya, pemandangan itu memberikan kepuasan tersendiri. Namun rasa nyaman Raja Naga Emas segera berubah ketika suara Tang San terdengar dari dalam Komite Alam Dewa. Suara itu menyebar ke seluruh alam dewa, membawa ketenangan dan keyakinan bagi para dewa yang sebelumnya panik. Tang San menegaskan, kelemahan terbesar Raja Naga Emas bukanlah kekuatan, melainkan kurangnya kebijaksanaan. Meskipun memiliki kekuatan besar yang diwarisi dari Dewa Naga, dia tidak memiliki kecerdasan strategis yang sama. Hal ini membuatnya selalu mengambil keputusan yang keliru, seperti di masa lalu ketika dia memilih bertarung tanpa perhitungan, sehingga akhirnya tersegel selama ribuan tahun. Tang San melanjutkan, sifat Raja Naga Emas dan kecerdasannya sangat berbeda dengan Raja Naga Perak yang memilih mundur dan melarikan diri demi bertahan hidup. Hal itu jelas menunjukkan bahwa kebijaksanaan lebih penting daripada kekuatan semata. Bahkan Tang San juga menegaskan kalau kesalahan Raja Naga Emas sedang terulang
dan kali ini tidak akan ada kesempatan kedua bagi Raja Naga Emas. Kata-kata Tangsan barusan jelas memberikan dampak besar. Kepanikan para dewa perlahan mereda. Mereka mulai kembali fokus dan mendapatkan kembali ketenangan. Kepercayaan diri mereka kembali pulih dan yakin harapan masih ada. Di sisi lain, Raja Naga Emas mulai merasakan keraguan. Dia teringat bagaimana dewa penghancur sebelumnya dikalahkan oleh strategi Tangsan meski memiliki keunggulan kekuatan. Bahkan ingatan itu langsung membuatnya menjadi waspada. Meskipun Raja Naga Emas tidak sepenuhnya percaya bahwa situasi bisa tiba-tiba berbalik, dia tetap memilih untuk berhati-hati. Dia juga menyadari tujuannya adalah menghancurkan alam dewa secepat mungkin, bukan bermain terlalu lama dan memberi kesempatan kepada lawan-lawannya. Dengan pemikiran tersebut, dia memutuskan untuk bertindak, serta tidak lagi hanya mengandalkan tekanan psikologis. Dalam sekejap, sayap raksasanya mengepak kuat, mendorong tubuhnya terbang tinggi ke langit alam dewa. Dengan memanfaatkan turbulensi ruang waktu di sekitarnya, Raja Naga Emas berencana menciptakan celah pada penghalang pelindung alam dewa. Rencananya sederhana namun sangat berbahaya. Dia hanya perlu merusak sebagian kecil dari perisai tersebut. Setelah itu, turbulensi ruang waktu akan masuk dengan sendirinya dan menghancurkan seluruh alam dewa dari dalam. Dengan cara seperti itu, dia tidak perlu menghancurkan semuanya secara langsung. Kekacauan alam semesta akan menjadi alatnya untuk mencapai tujuannya. Dengan adanya fakta tersebut, situasi saat ini telah mencapai titik puncak. Di satu sisi, Raja Naga Emas bersiap melancarkan serangan yang bisa menentukan nasib seluruh alam dewa. Di sisi lain, Tangsan telah mengambil kendali penuh dan menyiapkan langkah untuk menghadapi ancaman tersebut. Pertarungan ini bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga tentang kecerdikan, ketenangan, dan kemampuan membaca situasi. Nasib alam dewa berada di ujung tanduk, bergantung pada siapa yang mampu mengambil langkah paling tepat di saat paling krusial. Wadidaw, bener-bener edun ya guys ya, alur cerita spoiler di bagian kali ini. Yang awalnya Raja Naga Emas benar-benar percaya diri mampu melemahkan mental para dewa, serta menghancurkan alam dewa dengan bantuan turbulensi ruang dan waktu. Tapi ternyata Tangsan telah menyiapkan strategi untuk melawannya. Kira-kira strateginya kayak apa? Kita bahas tuntas di spoiler bagian berikutnya ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Sekali lagi salam untuk keluarga teman-teman dimanapun kalian berada ya guys ya. Di sini Abang Frank si baik hati mau pamit undur diri dulu. See you and bye. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long. It hurts to watch your blue